Ya bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanyaan itu curhat. Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus lah itu. Ya bagus gak masalah kan. Sampean bingung terus kelihatan bingung ya bagus jujur. Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi bunyai ya memang begitu ya. Ya agak-agak bingung sedikit. Kalau sudah mapan kayak saya tidak pernah bingung, santai aja. Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfud. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada soalul mustafhim, orang tanya ingin faham. Ada soalul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu gelagatnya orang ini muta'annid apa mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita digedaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Orang kampung juga gitu. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang orang haid yang karena free sex, karena seks bebas. Bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbah Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana? Ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fid dunya khizyun, ada unsur kehinaan. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya gak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu. Orang belajar itu wajib gak? Kan wajib. Masyarakat tuh gak mau belajar tentang agama. Kemudian karena gak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa. Terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang gak mau belajar itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan menjadi kegalauan. Jadi misalnya ada mbak-mbak kok sampai perawan tua agak nikah, atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, Gus caranya nikah gimana? Itu keangkuhan kamu, wis ra ganteng pilih-pilih. Mesti harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Wis ngerti elek ora Gus, ora anak wong sugih, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa coba? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada soalu mustafimin, ada soalu muta'annidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah. Saya itu merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali, bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah, kalau kamu gak percaya itu hadis karena muttorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Godan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan keceluk kiai gede, di 200.000 menurut saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk di 200.000 ini mewah menurut saya itu. Sampean kan enggak, wis ora kiai, goblok, bayangno urip nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita itu kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelas itu. Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara di masalah misalnya saya suatu saat sampean bully. Paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk is mati, sesuk is ber.
Sesok kok ijek urip, bayangno sesok meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus, sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik, karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul, tanyakan istri saya punya uang 200.000 itu anggap banyak sekali. Uang urip nganti sesuk ada duit 200.000 itu mewah betul. Terus kemudian ada orang galau, uang 10 juta ke orang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi, nganggap urip itu panjang. Ini wayul hihimul amal, orang yang dibuai oleh angan-angan. Nah ini melebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya bu dosen yang rasa mahasiswa ya, atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC. Ini enggak gitu, keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.